Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas ujian tulis berbasis komputer matematika atau UTBK matematika ya. Namun sebelum ini kita lanjutkan, maka terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan update-update materi matematika dari kami. Oke, kalau sudah maka kita lanjutkan. Ya, UTBK matematika kita bahas adalah bagian pertama, yaitu 10 soal, dimana kita akan bahas tuntas soal-soal UTBK matematika untuk jurusan IPS atau SOSHUM ya, SBMPTN. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Hasil dari C pangkat 2 log B pangkat 4 kali A pangkat 2 log C pangkat 5 kali B pangkat setengah log A pangkat 7 adalah, nah ini dia. Nah, ini untuk penyelesaiannya maka kita langsung buat rumusnya ya. Ini ya, C pangkat 3 log B pangkat 4 berarti 4/3, ini kita tulis 4/3, ini langsung kalikan. A pangkat 2 log C pangkat 5 berarti 5/2, nih 5/2 kalikan. B pangkat setengah dikali log A pangkat 7, di 7 pangkat 7 per setengah dikali log ini log B, C log B, A log C, B log A. Kita susun sedemikian rupa sehingga gampang mencoret-coretnya, yaitu kita mulai dari C log B. C log B inilah dia. Pasangan berikutnya adalah B log A, nih B log A atau log ini B nya di atas, seperti penulisan yang lainnya juga di bawah. B log A, ini dia. Kemudian kita lanjutkan dengan A log C, nih A log C. Sehingga dengan demikian maka di sini kita bisa coret-coret, yaitu B dengan B ini coret, terus A dengan A di sini coret. Yang tinggal ada C log C, nih C log C. Sehingga sini C log C nya di sini. Sementara di sini 4/3 kali 5/2 kali 7 per setengah, 4/3 dikali 5/2 kali 7 bagi setengah adalah 14. 14 kali 5 70, 70 kali 4 280. Jadi 280 per 3 kali 2 6. C log C ini adalah sama dengan 1. Maka 280 bagi 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 140 per 3. 143 yang memenuhi jawabannya adalah ini dia, D. Ya. Kemudian nomor 2. Hasil dari integral 0 sampai 1 18x tambah 15 per akar 3 kuadrat tambah 5x tambah 1 dx. Nah, maka di sini langkah pertama 18x tambah 15x-nya kita robah dulu menjadi 3 dikali 6x tambah 5 nih. Kita robah menjadi 3 dikali 6x tambah 5. Supaya apa? Supaya kita bisa memisahkan yang ini 3x kuadrat tambah 5x tambah 1 ini sebagai U. Ya, U 3x kuadrat tambah 5x tambah 1. Maka ini kita U nya kita turunkan, DU sama dengan maka turunan dari 3x kuadrat tambah 5x tambah 1 menjadi 6x. 2 kali 3 6, 6x tambah 5. Sehingga integral ini bisa kita rubah menjadi integral 36x tambah 5 per akar 3x kuadrat tambah 5x tambah 1 dx sama dengan 3. Ini kan 3, ini 3 nih, ini 3, ini dia 3. Nah, ini 3. Integral du per akar u. Du nya tadi adalah 6x tambah 5 nih dia. 6x tambah 5 dx ini menjadi du per akar 3 kuadrat tambah 5x tambah 1 menjadi akar U. Akar U ini berarti U pangkat setengah. U pangkat setengah kita rubah menjadi U pangkat negatif setengah DU. Maka ini menjadi integral, menjadi 3 kali integral U pangkat negatif setengah DU. Ini penulisannya kurang bagus ya. U pangkat negatif setengah DU. Nah, integral dari U pangkat min setengah DU itu sama dengan 1 per setengah. Nah, 3 dikali 1 per setengah U pangkat min setengah tambah 1 U pangkat setengah. Ya, ini sama dengan 1 bagi setengah 2, 2 kali 3 6, 6 akar U pangkat setengah akar 3x kuadrat tambah 5x tambah 1. Kita rubah kembali ke dalam bentuk ini dia 3x kuadrat tambah 5x tambah 1. Dari mulai 0 sampai 1. Maka ganti x dengan 1 dan ganti x dengan 0.
Maka 6-nya tetap, jadi 3 dikali 1 pangkat 2, 1, 3 kali 3 ditambah 5 kali 1, 5, 3 tambah 5, 8, tambah 1 kali 9. Akar 9 sama dengan 3. Kemudian 0, 3 kali 0, 0, tambah 5 kali 0, 0, tambah 1. Akar 1, 1. Jadi 3 dikurang 1. Ya, jadi sini sama dengan 6 dikali 3 dikurang 1, atau sama dengan 12. Nah, kalau 12 ini kita lihat yang cocok adalah ini dia. Ya, jawabannya adalah D. D. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Kita matik A, B, B pangkat 1, 3, dan B 25, 42. Jika A transpose tambah B sama dengan 3, 6, 5, 5, maka determinan daripada A dot B transpose sama dengan berapa? Ada 5 option. Kita selesaikan. A transpose tambah B sama dengan 3, 6, 5, 5. Oke. Kemudian A transpose itu sama dengan nih B dan B pangkat 2 kita rubah baris jadi kolom. Nah, jadi B pangkat 2. Dan 1, 3 baris 2 jadi kolom kedua 1, 3. Itu adalah A transpose tambah matrik B-nya 25, 42 sama dengan 3, 6, 5, 5. Nah, dari persamaan matrik ini kita bisa peroleh B tambah 2 sama dengan 3. Ya, B tambah sama dengan otomatis B-nya adalah 1. Nah, kalau B-nya 1 berarti matriks A-nya adalah ya, matrik A-nya B pangkat 2, 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 1. Berarti 1, 3 ini dia. A-nya adalah 1, 1, 1, 3. Ya. Kemudian dikalikan dengan B transpose. Ya, tadi B-nya adalah 25, 42, maka A kali B transpose-nya adalah 25, 42. B-nya ditranspose jadi 2, 4, 5, 2. 25 jadi 25, 25 baris jadi 25 kolom, 42 baris jadi 42 kolom. Jadi 1, 1, 1, 3 dikali 24, 5, 2. Ini sama dengan ya 1 kali 2, 2, 1 kali 5, 5, 2 tambah 5, 7. Ya, nih baris kalikan dengan kolom. Ya, kemudian ini kalau kita buat kita tuliskan ya, ini dia, kalikan ini dia nih 1 kali 2, 1 kali 5, 2 tambah 5, 7. Kemudian nih 1, 3 kalikan dengan 4, 2. 1 kali 4, 5, 4. 1 kali 4, 4, 3 kali 2, 6. 4 tambah 6 sama dengan 4 ditambah ini 1 kali 2 tambah 3 kali 5, 17 ya. 1 kali 2 tambah 3 kali 5, 17 nih. Kemudian untuk kolom kedua 1 kali 1, 4, 4, 1 kali 2, 2, 4 tambah 2, 6 nih, 6. Kemudian 1 kali 4, 4, 3 kali 2, 10, 4 tambah 10 dengan 3 kali 2, 6. 1 kali 4, 4, 3 kali 2, 6, 4 tambah 6 dengan 10. Jadi A kali B transpose adalah 7, 6, 17, 10. Nah, sekarang yang ditanya adalah determinannya. Determinan A, B transpose. Ini kalikan aja. Ya. Ada determinan 7, 6, 17, 10. Kali silang 7 kali 10, 70. 6 kali 17, 102. Ya, jadi 70 dikurang 102. Itu sama dengan negatif 32. Jadi jawabannya adalah B. Ya, negatif 32. Nih, B. Kemudian kita lanjutkan dengan nomor 4. Jika fx sama dengan x tambah 1, gx sama dengan a kurang 1, x kurang 2, dan g f min 1, 3 sama dengan min 1. Maka f1 tambah g1 adalah berapa? Ya, nih. Kita coba lihat, kalau ini ada depan di sini ya, fx sama dengan x tambah 1 berarti apapun yang ada di depan x dikalikan dengan a ditambahkan dengan 1. Apapun yang ada di depan x ini dikali a ditambahkan dengan 1. Ya.
Kemudian ini kita di sini ada F inverse. Maka Fx ini ketika dengan Y sama dengan AX tambah 1. Ya, satunya positif pindah ke kiri jadi Y kurang 1 AX sama AX. Kemudian A nya membagi, jadi Y kurang 1 sama dengan A, X berarti X sama dengan Y kurang 1 per A nih, A nya turun ya, X sama dengan Y kurang 1 per A, berarti F inverse X nya adalah X kurang 1 per A. Kemudian ini ya, kita cari G F inverse X ya, ini sama dengan G F inverse X. F inverse X nya adalah X kurang 1, berarti G X kurang 1 per A. G X nya A kali A kurang 1 dikali X dikurang 2. Maka ini apapun yang di depan G ini adalah dikalikan dengan A kurang 1 ya, baru dikurangi dengan 2. Nah ini maka ini sama dengan A kurang 1 dikali X kurang 1 per A ya, baru dikurang 2 ya, ini sama dengan ini 3 ya, kalau dia 3 GOF inverse nya 3 sama dengan ganti X di sini dengan 3, A kurang 1 dikali 3 kurang 1 per A kurang 2 ya. Ini berarti sama dengan GOF inverse 3 ini di sini diketahui ada minus 1, maka ini diganti dengan negatif 1. Negatif 1 sama dengan A dikurang 1, 2 per A dikurang 2. Ini sama dengan ini kan ada penyebutnya A, kita hilangkan di sini pecahan 2 per A ini, kita hilangkan A nya, kalikan semua unsur dengan A, minus 1 dikali A min A, terus ini 2 per A dikali A 2 ya, 2 ya, 2 per A dikali A 2, langsung 2 nya itu kalikan dengan A, 2A, 2 kali min 1 min 2, terus min 2 dikali dengan A min 2A, 2A kurang 2 habis, tinggal negatif A sama dengan min 2, berarti A sama dengan 2. Nah karena A sama dengan 2, maka persama fungsi fx nya itu menjadi AX tambah 1 ganti A nya dengan 2 menjadi 2X tambah 1. Kalau F1 nya berarti 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3, itu F1. Kalau G1 kita tengok GX nya, GX nya A kurang 1 dikali X, berarti 2 dikurang 1 X dikurang 2, 2 dikurang 1 1X kurang 2, berarti X kurang 2, nih GX nya. Jadi kalau G1 ganti X dengan 1 kurang 2 sama dengan min 1, sehingga F1 tambah G1 itu diperoleh F1 nya sama dengan 3, G1 nya min 1, berarti 3 tambah min 1 sama dengan 2 ya, jawabannya adalah C. Kemudian nomor 5, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX tambah 1 kurang A dengan 0, akar-akarnya X1 dan X2. Jika 1 per X1 tambah 1 per X2 dengan 4 per 3, maka nilai A kurang 2 dikali A kurang 3 adalah ya, di sini akar-akarnya X1 dan X2, maka kita cari dulu X1 tambah X2. X1 tambah X2 berarti B per A ya, B per A, B nya A, nilai A nya ada 1 ya, negatif B per A berarti negatif A per 1 atau berarti negatif A ya, X1 tambah X2. Kemudian kita cari dulu X1 kali X2, C per A, C nya 1 kurang A, A nya 1, berarti 1 kurang A per 1 atau 1 dikurang A. Nah kalau 1 per X1 tambah 1 per X2 ini sama dengan, kalau kita 4 per 3, 4 per 3 ini kalau kita 1 per X1 tambah 1 per X2 ini kita kalikan silang, ini menjadi X1 tambah X2 per X1 kali X2 nih. Persamaan per X1 ditambah per X2 itu sama, rumusnya adalah X1 tambah X2 per X1 kali X2. X1 tambah X2 itu sama dengan negatif A. X1 kali X2 sama dengan 1 kurang A, berarti negatif A per 1 kurang A sama dengan 4 per 3 kali silang ya, ini 3 dikalikan dengan min A, berarti min 3A sama dengan 4, ini dikalikan dengan 1 dikurang A, berarti 4 dikurang 4A nih ya.
Nah, kemudian min 4A ini pindah ke kiri menjadi positif 4A. Berarti 4A dikurang 3A berarti sama dengan 4. Maka A-nya sama dengan 4. Ya, A-nya diperoleh 4. Kemudian di sini nilai A kurang 2 dikali A kurang 3. Karena A-nya 4, maka 4 kurang 2 dikali 4 kurang 3 nih. 4 kurang 2 adalah 2, 4 kurang 3, 4 kurang 3 1. Berarti 2 dikali 1 dengan 2. Maka jawabannya adalah E. Berikut nomor 6. Jika X memenuhi akar 3 pangkat 8X kuadrat sama dengan 1/81, maka nilai X pangkat 3 tambah X adalah, ya, ini kita rubah bentuknya. Nah, ini akar 3 pangkat 8X kuadrat menjadi akar 3 8X pangkat 5 sama dengan 1/81. Ya, ini yang bentuk ini kita rubah menjadi 3 pangkat 8X pangkat 5 per 2 sama dengan 1/81, kita rubah menjadi 3 pangkat negatif 4. 3-nya coret, maka tinggal 8X pangkat 2 per 2 sama dengan negatif 4. Ini coret ya. Nah, menjadi 8X pangkat 2 per 2 sama dengan negatif 4. Atau ini kali silang. Maka 8X pangkat negatif 5 sama dengan negatif 8. 2 kali min 4. Ya, atau X pangkat 5 sama dengan negatif 1. Min 8 bagi 8 min 1. Kalau X pangkat 5 sama min 1, maka X sama dengan X nya sama dengan min 1. X pangkat 5 sama dengan min 1, maka X sama dengan min 1. Jadi X pangkat 3 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah X, seperti tambah min 1. Min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Berarti min 1 tambah min 1 sama dengan min 2. Ya, jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH panjangnya 6 cm, jarak dari B ke G adalah berapa? Ada 5 option. Nah, kita tengok dari sini dalam proses penamanya ABCDEFGH itu dimulai dari bawah, kiri bawah ya, ABCDEFGH. Nah, kalau kita penamanya salah, maka jarak dari B ke G tidak akan bisa kita jumpai, tidak akan dapat ya, temukan. Nah, dari sini B ke G ya, dari B ke G berarti ini dia ya, B ke G nih ha. B ke G ini merupakan diagonal bidang ya, dengan sisi yang berbentuk persegi, maka rumusnya adalah S akar 2 ya. Diagonal S akar 2 karena S nya sisinya adalah 6, maka adalah 6 akar 2. Nah, jadi di sini jawabannya adalah C. Selanjutnya kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Diketahui barisan geometri dengan U5, 81, U9 per U6 sama dengan 27, maka jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah, ada 5 option. U5 ini sama dengan AR pangkat 4. Sama dengan 81, berarti AR pangkat 4 sama dengan 81. Ini. Ya, AR pangkat 4 sama dengan 81, A itu suku pertama, R itu rasio. Ya, AR pangkat 81. Kemudian U9 per U6 27, 9 kurang 6 3, berarti R pangkat 3-nya 27. Ya, R pangkat 3-nya 27. Kalau R pangkat 3 27, maka R sama dengan 3. Ya. Kemudian ganti AR pangkat 4-nya ini dengan 3 pangkat 4. Maka ini menjadi AR pangkat 4 sama dengan 81. Berarti A kali 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berarti A kali 81 sama dengan 81, maka A nya sama dengan 1. Ya, A nya 1, R nya 3. Maka ditanya jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah S5. Maka S5 dengan A kali R pangkat 5 dikurang 1 per R kurang 1. Ini rumus. Ganti A nya dengan 1, R nya dengan 3. Maka ini menjadi 1 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Ini 3 pangkat 5 243. Kurang 1 menjadi 242.
Maka ini menjadi 242 per 2, 3 kurang 1, 2. 242 bagi 2 dengan 121. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Kita lanjutkan dengan nomor 9. Jika limit X menuju 2, X tambah B dikurang 2 per X kurang 2 sama dengan 3 per 2, maka nilai A tambah B adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal limit seperti ini, maka kita perlu menggunakan metode aturan L-Hospital. Ya, metode aturan L-Hospital, turunkan yang pembilang dan turunkan dengan yang penyebut. Ya, limit X menuju 2 akar X tambah B kurang 2 per X kurang 2 dengan 3 per 2, maka ini menjadi sama dengan limit X menuju 2. Kita rubah dulu bentuk akar AX tambah B menjadi AX tambah B pangkat setengah dikurang 2 per X kurang 2. Maka ini sama dengan, ini kita turunkan AX tambah B pangkat setengah, kita turunkan menjadi setengah dikali AX tambah B. Setengah ini dikurangkan dengan 1 pangkat min setengah. Kemudian AX tambah B diturunkan menjadi A. Ya. Per X kurang 2 diturunkan jadi 1. Kemudian ganti X-nya ini dengan 2 ya, atau ini kan pangkatnya pangkat negatif. Ya, pangkat negatif 1 kali A, ini 1 per 2. Ya, 1 per 2. Berarti 1, 2-nya turun ke bawah jadi 1 kali AA. Maka ini berubah bentuk ini menjadi A, ini A-nya pembilang, per 2 dikali AX tambah B pangkat min setengah menjadi 2 dikali akar AX tambah B. Ya, sama dengan, ganti X-nya dengan 2. A per 2 dikali akar AX, X menjadi 2A. Karena X diganti dengan 2. 2A ditambah B sama dengan 3 per 2. Otomatis dari persamaan ini, yang ini berarti A-nya sama dengan 3. Ya, kita peroleh A-nya sama dengan 3. Kalau A-nya sama dengan 3, berarti di sini ini 2 dikali akar 2A tambah B sama dengan 2. Ya. Berarti akar 2A tambah B ini adalah 1. Berarti akar 2A tambah B sama dengan 1. Ganti A-nya dengan 3. Ya, berarti di sini 2 dikali 3 tambah B sama dengan 1. 2 kali 3 6. Maka 6 tambah B sama dengan 1. Ya, kuadratkan kiri, kuadratkan kanan, jadi 2 kali 3 tambah B sama dengan 1 pangkat 21. 2 kali 3 6. Berarti 6 tambah B sama dengan 1. Maka B nya sama dengan negatif 5. Ya, B nya negatif 5. Yang ditanya adalah A tambah B. A nya tadi sudah diperoleh 3, B nya min 5. Maka A tambah B sama dengan 3 tambah min 5, yaitu sama dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah D. Ya, jadi jawabannya adalah D. Itu soal nomor 9. Kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Ini soal yang sangat mudah ya, soal sangat mudah. Manakah yang bukan merupakan fungsi dari y fx di bawah ini? Kalau untuk soal bentuk seperti ini dengan grafik, manakah yang fungsi? Karena ada y sama dengan fx, maka y kita ambil garis yang sejajar dengan sumbu y. Nah, vertikal. Kalau seandainya kita tarik garis vertikal memotong grafik lebih dari 1 titik, maka grafik tersebut bukan merupakan fungsi. Nah, kalau yang pertama ini misalnya ini kita tarik garis. Ini masing-masing memotong 1 titik. Nah, ini titik ini. Nah, ini titik sini. 1 titik. Tapi kalau yang E kita lihat. Nah, yang E kita tarik garis. Nah, ini memotong di 2 titik. Titik pertama, titik kedua. Nah, kalau dia memotong lebih daripada 1 titik, maka berarti dia bukan fungsi. Jadi jawabannya adalah E. Nih, ya E. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang ujian tulis berbasis komputer untuk memasuki perguruan tinggi, ya, memasuki perguruan tinggi SBMPTN. Ya, terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa subscribe. Nantikanlah video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.